Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak sekolah Minggu, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya jemput anak-anak sekolah Minggu bangkit berdiri, pasukan Kristus siap. Ya, kita angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, anak-anak sekolah Minggu, coba ambil Alkitabnya, kita akan baca Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Anak-anak sekolah Minggu yang sudah bisa membaca, kita baca secara responsorial. Kalimat yang agak keluar, Ibu Guru akan membacakan, dan kalimat yang agak masuk ke dalam, anak-anak sekolah Minggu yang akan membacakannya. Firman Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Amin. Ya, anak-anak sekolah Minggu, sebelum kita dengarkan cerita, kita angkat satu pujian, 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak semua sudah siap? Ya, kalau sudah siap, duduk yang tenang, lipat tangan karena kita akan berdoa untuk membaca dan mendengarkan cerita firman
Tuhan. Ya, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena atas cinta dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga di hari ini kami boleh dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami dengan senang hati, dengan sukacita mau mendengarkan dan memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami satu persatu, sehingga kami boleh menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu yang akan kami dengar bersama ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, Ibu Guru mau tanya dulu, adakah yang masih ingat cerita minggu lalu? Pasti ada. Nah, cerita minggu lalu itu Ibu Guru bercerita tentang kisah Elia dan Elisa. Nah, di mana Elisa dipilih untuk menggantikan Elia menjadi pemimpin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini Ibu Guru akan menceritakan cerita firman Tuhan yang baru. Ada yang mau tahu cerita firman Tuhan yang baru hari ini? Nah, cerita hari ini Ibu Guru akan menceritakan tentang kisah dari Naamah dan Gehasi. Nah, kira-kira siapa itu Naamah dan siapa itu Gehasi? Naamah adalah seorang panglima Raja Aram, dan Gehasi adalah seorang pembantu dari Nabi Elia. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Naamah ini adalah seorang panglima yang mengalami penyakit kusta. Wah, bagaimana itu penyakit kusta? Ada yang pernah lihat penyakit seperti apa itu penyakit kusta? Nah, penyakit kusta itu dia luka-luka, gatal-gatal, sehingga ketika Naamah mengalami penyakit seperti itu, dia merasa bahwa tubuhnya mengalami banyak luka, sehingga membuat dia jengkel, membuat dia sedih, membuat dia marah karena penyakit yang dialami oleh Naamah itu. Sehingga ketika ada seorang pembantu melihat sikap dari Naamah, dia datang mendekati Naamah dan berkata bahwa pergilah ke Israel, karena di situ ada seorang hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Naamah. Kemudian Naamah berpikir bahwa, wah, kalau saya ke sana pasti saya bisa disembuhkan. Lalu dia pergi ke raja dan berkata kepada raja bahwa dia akan pergi ke Israel untuk mencari seorang nabi yang akan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh dia. Lalu raja menyetujui dan ia pergi bersama pasukan-pasukannya pergi ke Israel untuk mencari seorang nabi itu. Dan siapa nabi yang akan ditemui oleh Naamah? Ya, nabi itu adalah Nabi Elia. Ketika mereka sampai dan ingin bertemu dengan Elia, di situ Elia menyuruh Naamah untuk datang di rumah Elia untuk bertemu langsung dengan dia. Tetapi ketika Naamah dan pasukan-pasukannya sampai di rumah Elia, apakah di situ Elia keluar? Tidak. Elia menyuruh seorang pembantunya untuk keluar dan bertemu dengan Naamah dan juga pasukan-pasukannya. Elia memberitahukan kepada pembantunya, pergi dan beritahukan kepada Naamah
bahwa pergilah ke sungai Yordan dan di situ engkau membasuh badanmu selama 7 kali dan engkau akan sembuh. Tetapi ketika Naaman mendengarkan perkataan dari pembantu itu, Naaman merasa marah, dia langsung marah. Ya, saya sudah capek-capek datang di sini mau ketemu dengan Elia, tetapi Elia tidak keluar. Malah dia menyuruh pembantunya untuk keluar dan bertemu untuk memberitahukan pesannya. Naaman merasa marah dengan apa yang dibuat oleh Nabi Elia. Dan sempat-sempatnya juga dia tidak mau pergi untuk membasuh badannya di sungai Yordan. Dia bilang, kenapa tidak ke sungai lain? Kenapa harus di sungai Yordan? Padahal sungai itu kotor. Dia tidak mau pergi, tetapi pasukan-pasukannya datang dan memberitahukan kepadanya bahwa apakah kamu tidak mau pergi ke sungai itu untuk membasuh badanmu? Bahwa sesuatu yang sulit diberikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Lalu Naaman mulai berpikir bahwa ketika dia pergi dan membasuh, apakah dia akan disembuhkan? Lalu dia mulai merubah pikirannya dan dia mulai mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Lalu dia pergi bersama pasukan-pasukannya ke sungai Yordan dan mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Naaman mengalami kesembuhan. Dia mengalami kesembuhan ketika dia mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Wah, luar biasa anak-anak, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan dengan kejadian itu, Naaman percaya bahwa Tuhan yang orang Israel sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan penyakit. Naaman lalu percaya, lalu dia mengajak pasukan-pasukannya untuk pergi dan kembali bertemu dengan Elisa. Ketika mereka sampai dan bertemu kembali dengan Elisa, Naaman membawa begitu banyak hadiah untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak. Nabi Elisa mengatakan kepada Naaman bahwa dia adalah hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dia menyampaikan hal itu juga atas kehendak Allah. Jadi apa yang dialami oleh Naaman itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang bertindak. Dan dia membantu juga tanpa pamrih. Dia tidak menuntut untuk memberikan harta, untuk memberikan hadiah. Dia tidak menuntut itu, tetapi dia membantu dengan ikhlas. Karena perkataan Elisa itu, maka membuat Naaman untuk percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengutus seorang untuk menyampaikan, untuk membantu dan menyembuhkannya dengan tulus. Maka dia mengambil keputusan bahwa mulai sekarang Naaman dan juga pasukan-pasukannya tidak akan lagi menyembah dewa-dewa lain. Tetapi mereka akan menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang disembah oleh Nabi Elia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Naaman mengatakan seperti itu kepada Elisa, maka mereka mulai kembali ke kerajaan mereka. Tetapi anak-anak harus tahu bahwa di situ ada seorang pembantu Elisa. Seorang pembantu Elisa yang merasa tidak tenang. Bahwa kenapa ini Nabi Elia tidak mau terima hadiah yang diberikan oleh Naaman. Padahal hadiah itu besar. Kenapa dia tidak terima, malah dia menolak. Maka membuat seorang pembantu ini merasa tidak tenang dengan apa yang Elisa tidak terima. Maka dia mulai ambil keputusan untuk lari dan mengejar
Naamah dan juga pasukan-pasukannya. Dan ketika Naamah melihat bahwa ada seorang yang berlari dari belakang, Naamah memberhentikan keretanya dan turun dan bertemu dengan pembantu itu. Lalu Naamah tanya, apa yang membuat engkau sehingga engkau lari-lari datang untuk bertemu dengan kami? Dan dia mulai berbohong bahwa Elisa merubah keputusannya untuk menyuruh saya datang dan meminta sebagian dari hadiah yang ingin diberikan kepada Elisa. Dia mulai berbohong, dia mulai meminta 2 keping emas dan meminta ini pakaian yang dibawa oleh ini Naamah, dan meminta untuk membawanya untuk memberikan kepada Elisa. Dia mulai berbohong. Dan ketika dia pulang, Elisa bertanya kepada dia, dari manakah engkau? Dia mulai menipu lagi Elisa bahwa dia tidak kemana-mana. Padahal Elisa sudah tahu bahwa dia pergi dan meminta hadiah yang tadinya Elisa mau terima, tetapi Elisa menolaknya. Dia pergi untuk meminta itu, maka Elisa marah dengan tindakannya itu. Nah, anak-anak semua, siapa sih pembantu itu yang dengan rela-relanya lari untuk mengejar Naamah untuk meminta emas dan juga pakaian yang dibawa oleh Naamah. Dia adalah seorang pembantu dari Nabi Elia yang biasa disapa dengan Gehasi. Disapa dengan Gehasi. Dengan perlakuannya itu maka Elisa marah. Dan Elisa mengatakan kepada dia bahwa apa yang kamu perbuat itu salah dan sudah melanggar apa yang dikehendaki Tuhan. Maka engkau akan dihukum. Gehasi menerima hukuman yang diberikan oleh Elia. Dan hukuman apa yang dia terima? Hukuman yang ia terima adalah dia mengalami penyakit kusta seperti yang dialami oleh Naamah. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menyiapkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi penolong kita. Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apakah kalau ada yang sakit cuman menangis saja? Atau apa yang dilakukan? Pasti ketika kita sakit, orang tua kita bawa ke dokter untuk periksa kita. Dan di situ kita dapat pengobatan oleh dokter dan perawat. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dokter, perawat yang memberikan perawatan buat kita itu adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk senantiasa memberikan perawatan kepada kita. Orang tua juga Tuhan titip untuk merawat kita. Jadi ketika apa yang mereka katakan kepada kita harus kita turuti. Kalau kita sakit, orang tua suruh kita minum obat, harus kita minum obat. Kita diajak untuk berdoa, harus kita berdoa karena di situ pasti kita akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, Tuhan yang sanggup menghibur kita dalam suka maupun duka. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ingin meminta bantuan dari kita, kita harus dengan tulus untuk menolong mereka. Jangan ketika kita sudah menolong, tetapi kita masih meminta imbalan. Kita sudah bantu, jadi harus memberikan sesuatu kepada kita. Harus membayar apa yang kita berikan. Jangan kita lakukan seperti itu. Kita harus menolong dengan tulus. Tidak boleh kita menolong tanpa pamrih. Karena Tuhan sudah mempercayakan kita untuk menjadi penolong, untuk menjadi
penghibur bagi orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Nah, cerita yang tadi Ibu Guru cerita itu terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Ya, Ibu Guru akan membacakan untuk kita semua 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27 di bawah perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal, 6 dan 10 potongan pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang bersembunyi. Sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan pada raja berbunyi, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu mengerahkan gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang dan mendekati dia serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elia dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu
terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdinya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat." Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka. Disampainya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari manakah Gehasi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita menjalankan persembahan syukur kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita sambil persembahan syukur kita jalankan, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak semua, tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa.
Kembali kami datang dan menaikkan segala doa syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk segala penyertaan-Mu bagi kami sampai detik hari ini ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu, kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang dan mendoakan anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan urapi mereka dalam setiap keadaan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kaki mereka kemanapun mereka pergi ya Tuhan Yesus. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Engkau hadir dan Engkau mengurapi mereka, Engkau menyembuhkan mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang mengalami kesakitan. Sehingga lewat lawatan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus, mereka dapat memperoleh kesembuhan hanya daripada Engkau sendiri. Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang dikonsumsi, sehingga itu semua dapat membawa kesembuhan yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat anak-anak kami yang pada minggu-minggu ini, pada bulan ini menemui dengan hari ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan limpahkan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka umur yang panjang. Tuhan mendengarkan setiap permohonan doa mereka, cita-cita mereka, dan tujuan kehidupan yang ingin mereka capai. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang ingin mereka tuju dapat mereka capai dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan untuk setiap pendidikan yang pada saat ini mereka jalani. Kiranya Tuhan berkati, sehingga di masa-masa pandemi ini walaupun mereka belajar dari rumah mereka masing-masing, tetapi mereka tetap semangat, mereka tetap teguh untuk mau berusaha untuk meraih cita-cita mereka ya Tuhan. Berkati selalu orang tua yang senantiasa mendukung mereka dalam segala hal. Tuhan berkati mereka karena Engkau telah menitipkan kedua orang tua untuk selalu mendampingi, untuk selalu menjaga merawat anak-anak-Mu dengan kasih yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang dijalani oleh kedua orang tua, sehingga apapun yang mereka kerjakan dapat diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan mereka dapat mengerjakannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang tulus, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu dengan baik dan atas dasar tuntunan dan penyertaan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Karena itu kami mohon Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu dan memulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali normal seperti yang biasanya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, urapan pengasihan-Mu ya Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga virus corona ini dapat berlalu dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap perawat, dokter, bidan yang senantiasa merawat hamba-hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh di rumah sakit oleh karena berbagai macam penyakit, bahkan penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dan memberikan kesembuhan yang kekal bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, segala kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami mohon agar Engkau senantiasa berada bersama-sama dengan kami,
menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami tuju, dapat kami tuju dengan baik oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap orang-orang terkasih yang ada di sekitar kami, jauhkan mereka dari sakit penyakit, godaan cobaan apapun yang ingin menimpa kehidupan mereka, Tuhan jauhkan semuanya itu. Dan Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat terlindungi oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apapun yang kami berikan, Tuhan dapat memberkati, sehingga dapat berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat-Mu, Jemaat Tamalate ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Dengar dan sempurnakan doa kami, karena hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya jemput kita bangkit berdiri, pasukan Kristus, siap. Ya, kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.